kelompok 3 pembelajaran, pendekatan, dan strategi pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Anita Yus MPD dan Ibu Onova Listia SPD MPD. Di sini kami akan membuat suatu kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan model bahasa anak, yaitu dengan tujuan satu, mengembangkan potensi bahasa atau percakapan anak dalam audio visual atau media pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bahasa anak. Yang kedua, di sini kami adapun materi kegiatan yang kami lakukan itu mengenal kegiatan atau langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mengembangkan perkembangan bahasa anak dan melakukan berkomunikasi dengan seseorang maupun orang lain dan mengenal kegiatan yang ada di lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, kami melakukan cara atau bahan yang dapat dipergunakan dalam alat atau rekreasi yang dapat dibuat dari bahan bekas atau bahan yang dapat dilakukan untuk membuat atau menempelkan suatu gambar dalam misalnya dalam bentuk angka, di mana anak dapat membacanya dalam mengeja huruf satu persatu dalam angka tersebut. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan itu media dan sumber belajar. Yang pertama itu media audio, di mana media audio itu untuk melatih mendengar anak, di mana suatu kemampuan atau keterampilan anak itu yang harus dipelajarin itu lewat praktek dari guru oleh anak-anak, dan anak-anak memberikan dorongan untuk mendengar dengan segala perhatiannya. Contohnya itu seperti secara fisik, di mana secara fisik itu media audio itu mempelajari merupakan program pembelajaran yang dikemas dalam kaset audio itu, dan demikian itu media audio itu mempunyai karakteristik yang khas, yaitu hanya mengandalkan suara atau indera pendengar, di mana personal itu cenderung satu arah dan mampu mengunggah imajinasi dan juga mampu membantu anak menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Dan selanjutnya itu media visual, di mana media visual itu visual untuk melatih kemampuan berbicara sebelum anak bisa membaca, di mana anak harus tahu dan menggunakan pendengarannya itu kata-kata yang baik. Maka kita seorang guru itu harus berbahasa yang baik dan sopan supaya anak mendengarkannya pun dengan baik dan bisa mengungkapkannya pun dengan baik. Yang pertama itu dalam mengambil keputusannya itu, yang pertama itu bermain fantasi, di mana permainan yang melatihkan anak-anak membayangkan dirinya dalam peran atau situasi tersebut. Permainan menggunakan visual yaitu bermain peran, di mana mereka sering pada hal ini menggunakan boneka untuk anak-anak yang mampu masalah bicara atau berkomunikasi. Maka seorang guru pun melakukan itu, seperti bermain peran kepada anak tersebut. Dan selanjutnya itu media audio visual, di mana media audio visual itu anak untuk melatih kemampuan berbicara. Media audio visual yang sering digunakan adalah televisi, film atau video tersebut, di mana media ini cukup kuat memberikan informasi untuk anak tersebut. Karena apa? Dapat ditampilkan suara dan gambar secara bersamaan. Contoh dari media audio visual itu audio visual itu adalah media yang mempunyai unsur suara atau paduan suara antara gambar bergerak dan bersuara, di mana jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Karena apa? Mereka meliputi kedua jenis media, yaitu media audio dan media visual. Yang pertama itu audio visual murni, di mana media yang ditampilkan suara atau gambar diam, seperti yang pertama itu film bersuara, di mana film sebagai media atau alat pembelajaran mereka tersebut. Yang kedua itu media audio visual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat kita maupun fiktif dapat bersifat edukatif atau bisa kita juga instruksional. Selanjutnya itu
audio visual tidak murni, di mana media audio visual yang tidak murni ini adalah media yang unsurnya suara dan juga gambarannya itu berasal dari sumber yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti sound slack atau film bingkai suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bawakan, yang dimana materi saya alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatannya. Baiklah, saya akan menyampaikan apa-apa saja alat dan bahan yang perlu di dalam pembuatannya. Ada 6 alat, yaitu pensil, spidol, cangkir, origami, lem kertas, dan karton. Baiklah, ada pula langkah-langkah pembuatannya. Kita harus siapkan terlebih dahulu warna-warni origami. Setelah itu kita membuat sebuah lingkaran di origami yang sudah disiapkan sampai 6 lingkaran. Sesudah itu kita guntinglah yang sudah kita lingkari tadi. Sesudah itu kita membuat atau menulis angka di dalam origami yang sudah dibentuk dalam lingkaran tadi. Sesudah selesai digunting, kita tempelkanlah origami yang sudah ditulis dari angka 1 sampai angka 6 ke karton. Setelah itu selesai ditempelkan, selanjutnya kita tulis judulnya di atas karton supaya nampak judul dari media tersebut. Sekian dari materi yang saya bawakan, selebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu pada media pembelajaran kami, yaitu tujuannya yang pertama dalam mengembangkan bahasa anak. Anak harus dapat berkomunikasi dengan baik, mengeja huruf satu persatu dengan satu media, dan juga mengenal angka. Media audio adalah untuk melatih mendengar anak, adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang harus dipelajari lewat praktek oleh anak-anak. Media visual yaitu untuk melatih kemampuan berbicara sebelum anak bisa membaca. Anak harus tahu dan menggunakan perbendaharaan kata-kata dasar yang baik. Media audio visual adalah untuk melatih kemampuan berbicara. Media visual yang sering digunakan adalah televisi, film, atau juga video. Adapun saran kami yaitu pada kegiatan pembelajaran bahasa untuk anak usia dini di sini, tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah yang pertama dapat dilakukan dengan cara membaca buku dongeng dengan anak-anak. Dan dapat juga kita menggunakan alat bantu yang dilakukan sebagai pendidik seperti audiovisual yang dapat ditiru oleh anak-anak. Itulah kesimpulan dan saran dari tugas kami. Sekian dan terima kasih.